Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan. Ini merupakan pengantar dari artificial intelligence. Oke, pada pokok bahasan kesempatan ini, kita akan belajar sedikit tentang yang pertama, yaitu sejarah dari kecerdasan buatan itu. Kemudian yang kedua, yaitu prediksi dari kecerdasan buatan di masa mendatang. Kemudian yang ketiga adalah beberapa penerapan dari kecerdasan buatan yang ada. Meskipun ini hanya sebagai pengantar saja. Dan bahkan nanti teman-teman juga bisa belajar sendiri bagaimana caranya untuk belajar tentang sejarah, kemudian prediksinya seperti apa, dan penerapan dari kecerdasan buatan itu tersendiri. Oke, yang pertama, sejarah dari kecerdasan buatan itu kita harus tahu ya. Istilah dari kecerdasan buatan pertama kali itu dikemukakan pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth. Meskipun sebenarnya kecerdasan buatan ini telah diketahui lama sebelumnya. Akan tapi pertama kali disepakati dalam konferensi Dartmouth tersebut. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan dengan berbagai macam penelitian mengenai teori-teori dari dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang dengan baik. Meskipun demikian, istilah kecerdasan buatan baru muncul atau boomingnya atau terkenalnya yaitu pada tahun 1956 tadi dalam konferensi Dartmouth gitu ya. Akan tetapi teori-teori yang mengarah ke dalam kecerdasan buatan itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1941 atau bahkan sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk lebih detailnya sejarah dari kecerdasan buatan ini dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah masuknya era persiapan dari kecerdasan buatan itu pada tahun 1943 sampai 1956 perkiraan tahunnya itu. Nah, itu pada tahun 43 Warren McCulloch ya dan Walter Pitts itu mengemukakan tentang tiga hal dalam era persiapan kecerdasan buatan. Yang pertama itu adanya pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel saraf otak. Kemudian yang kedua, ada analisis formal tentang logika proporsi, dan yang ketiga pastinya akan ada teori komputasi. Nah, teori komputasi ini yang pertama kali ya, yang dikenalkan oleh Alan Turing itu, yang buat skenario ya, skenario terkait dengan pembelajaran ya, bahwa alat itu atau mesin itu bisa layaknya bertindak seperti manusia. Kemudian mereka berhasil membuat suatu model saraf tiruan dalam bentuk on dan off ya. Warren McCulloch dan Walter Pitt ini berhasil membuat satu saringan ya, jaringan ya, model saraf tiruan dalam bentuk on off saja, serta menunjukkan setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan yang dapat diimplementasikan dalam struktur jaringan yang sederhana. Itu adalah era persiapan kecerdasan buatan. Selain itu, pada tahun 50, Norbert Wiener ya membuat penelitian tentang prinsip-prinsip feedback yang terkenal dengan istilah termostat. Ya, ini juga sebagai persiapan dari kecerdasan buatan itu. Nah, pada tahun 1956, ya John McCarthy ya meyakinkan Minsky sama Claude Shannon ya dan Nathaniel Rochester untuk membantu penelitiannya dalam bidang automata, jaringan sel saraf, dan pembelajaran intelijen. Hasil penelitiannya berupa suatu program yang mampu berpikir secara non-numerik yang disebut dengan Principia Mathematica. Nah, prosedur ya Mathematica ini sekarang sudah terkenal sekali ya dalam suatu software yang namanya Mathematica. Nah, dalam hal ini karena McCarthy ini mampu meyakinkan beberapa temannya gitu ya, maka McCarthy ini dianggap sebagai father of artificial intelligence. Sehingga bapak dari kecerdasan buatan itu adalah McCarthy. Nah,
Kemudian masa era perkembangannya, ya. Kalau yang tadi adalah masa era persiapan, masa era perkembangan itu tahun 1952 sampai 1969, ya. Pertama-tama kecerdasan buatan itu mengalami perkembangan yang sangat sukses. Nah, di mana kesuksesan Newell dan Simon ya dengan programnya yang disebut dengan General Problem Solver, ya program ini dibuat untuk menyelesaikan program secara manusiawi. Nah, selain itu pada tahun 58 McCarthy membuat program With Common Sense ya, yang dirancang menggunakan pengetahuan dalam mencari suatu solusi permasalahan yang akan diselesaikan terhadap konteks atau yang dihadapi dari keadaan tersebut. Nah, selain itu pada tahun 59 ya Nathaniel Rochester ya dan mahasiswanya berhasil membuat suatu program AI Geometry Theorem Prover. Ya. Dan program ini ternyata mampu membuktikan teorema dengan suatu aksioma-aksioma yang telah ada. Nah, ini dalam hal geometri ya. Nah, kalau kita berbicara geometri berarti berbicara tentang masalah suatu bidang gitu ya. Nah, pada tahun 63 James Slack ya mampu menyelesaikan masalah integral tertutup dalam pembahasan kalkulus. Nah, dilanjutkan pada tahun 68, Tom Evan itu berhasil membuat suatu program analogi dalam menyelesaikan masalah geometris juga dalam suatu tes intelligent question ya. Di sini berkaitan dengan IQ-nya ya. Nah, ini adalah masa era perkembangan dari kecerdasan buatan tahun 52 sampai sekitar 69. Kemudian ternyata setelah kecerdasan buatan itu mengalami kesuksesan, ternyata pernah mengalami juga masa perlambatan. Yaitu pada tahun 66 sampai 74 ya. Ternyata ini pernah diprediksi oleh Herbert Simon ya, bahwa Herbert Simon itu berharap ya bahwa nanti kecerdasan buatan itu akan berkembang dengan layak dan berkembang secara pesat gitu ya. Akan tapi pada 10 tahun kemudian ya ternyata AI ini mengalami perlambatan dengan beberapa faktor yang ada. Di antaranya yang pertama, program AI yang bermunculan kebanyakan itu sedikit atau bahkan tidak mengandung suatu pengetahuan. Padahal kita tahu basis dari kecerdasan buatan itu adalah knowledge base, pengetahuan, gitu ya. Ternyata kebanyakan yang bermuncul itu sangat sedikit sekali tentang pengetahuan. Dan yang kedua, terlalu banyaknya masalah yang harus diselesaikan dengan AI, sehingga banyak juga kemungkinan kegagalan yang diperoleh. Ya laksana kayak trial error kan gitu ya. Ketika kita banyak yang dikerjakan, mungkin juga akan banyak yang gagal. Dan yang ketiga, adanya beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan. Ya, contohnya masukan perseptron, ya jaringan perseptron yang berbeda tidak dapat dilatih secara baik untuk mengenali kedua masukan tersebut. Ya, artinya ya di sini tidak bisa mengenali suatu struktur jaringan yang dibangkitkan. Nah, apakah hanya ada beberapa ini saja? Sebenarnya banyak sekali ya. Kenapa kok AI mengalami era perlambatan? Nah, kemudian pada tahun 69 sampai 79 ternyata masanya era knowledge base, ya, basis pengetahuan. Pengetahuan merupakan kekuatan pendukung AI yang luar biasa. Hal ini dibuktikan oleh program Ed Feigenbaum ya, sama Bruce Buchman ya dan Josh Leidenberg yang membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul ya dari informasi spektrometer yang ada. Program ini terkenal dengan nama Dendral Program ya. Program ini pun juga diawali dari keinginan untuk memperoleh diagnosa dari suatu penyakit berdasarkan dari pengetahuan atau knowledge base yang sudah ada atau yang sudah tersimpan. Nah, kemudian setelah masa basis pengetahuan, AI menuju ke masa industri pada tahun 80 sampai 88. Ya, diawali ditemukannya dengan sistem pakar atau expert system ya, yang mampu mengkonfigurasi suatu sistem-sistem baru.
Program ini mulai dioperasikan di Digital Equipment Corporation ya. Dan pada tahun 86 berhasil menghemat biaya sebesar 40 juta dolar per tahunnya. Nah, ini berarti masalah industri ya. Selain itu ditandainya pada tahun 88 penghasilan yang diperoleh ternyata mencapai 2 miliar US dollar. Artinya biaya yang digunakan itu bisa seminimal mungkin, tapi ya laba yang didapatkan atau penghasilan didapatkan ternyata sangat luar biasa. Nah, kemudian era kembalinya JST yaitu 86 sampai 0 atau sampai sekarang ya, itu adalah JST itu luar biasa, jaringan saraf tiruan ini ya. Awalnya bidang ilmu komputer itu menolak JST meskipun telah terbit buku perseptron karangan Minsky sama Papert ya. Padahal jaringan perseptron ini sudah muncul, tapi awal-awalnya memang ditolak. Nah, pada tahun 82 Hopfried menggunakan teknik mekanika dan statistika untuk menganalisis sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan saraf yang ada. Kalau kita berbicara adanya statistika, berarti di situ pastinya biodata dan kemungkinan akan melibatkan adanya suatu prediksi-prediksi. Nah, para ahli psikologi David Rumelhart dan Gav Hinton melanjutkan penelitian model saraf pada memori yang ada, dan pada akhirnya tahun 85-an ya, ditemukannya algoritma belajar propagasi balik atau back propagation learning, ini yang paling terkenal. Algoritma ini berhasil diimplementasikan pada komputer dan psikologi. Nah, kalau kita berbicara komputer itu berarti mesinnya, kalau psikologi ini adalah manusianya, ternyata mampu untuk diimplementasikan secara baik. Kemudian setelah kita belajar tentang sejarah yang ada, ya tadi ada era persiapan, kemudian ada era perkembangan, kemudian ada era melambatnya, ada era basis knowledge-nya, gitu ya. Kemudian ada era kembalinya kepada industri, kemudian terakhir sampai sekarang yaitu adalah eranya JST. Kita sekarang akan melihat prediksi kecerdasan buatan itu seperti apa. Nah, ini saya mengambil menurut Ray Kurzweil ya dalam bukunya Suyanto tahun 2004 ya. Itu menyampaikan 3 buah pertanyaan terkait dengan AI di masa mendatang. Yang pertama, mampukah suatu kecerdasan buatan itu ya membuat suatu kecerdasan lain yang lebih cerdas daripada dirinya. Artinya, apakah suatu kecerdasan buatan itu akan mampu membuat kecerdasan yang lain itu menjadi lebih cerdas ya gitu. Kemudian yang kedua, apakah kita lebih cerdas daripada proses evolusi yang menciptakan kita? Kemudian yang ketiga, akankah kecerdasan buatan yang kita buat akan melebihi kecerdasan kita sendiri? Ya, ini 3 pertanyaan penting yang dikemukakan oleh Ray Kurzweil ya. Kemudian yang dikutip oleh Suyanto dalam bukunya pada tahun 2014. Nah, prediksinya apa? Nah, ini beberapa prediksi. Prediksi pada tahun 2009 ya, sebuah PC seharga $1.000. Nah, ini akan dapat melakukan sekitar 1 juta triliun kalkulasi per detiknya. Kemudian komputer itu akan semakin kecil dan akan menempel pada pakaian serta laksana perhiasan. Kemudian, transaksi kebanyakan berada di antara manusia dan personalitas virtual. Translating telepon akan digunakan oleh masyarakat luas. Nah, ini pada tahun 2009. Nah, bagaimana pada tahun sebelum-sebelumnya? Ya, kita tidak tahu ya pada tahun sebelumnya seperti apa kan gitu ya. Kita melihatnya adalah pada tahun 2009 seperti apa. Harapannya pada tahun selanjutnya pasti akan lebih canggih dan lebih luar biasa. Nah, ini beberapa prediksi. Tapi apakah hanya ini saja? Tidak. Masih banyak sekali. Nah, kemudian setelah tahun 2009, kita ngambil pada tahun 2019 ya, sebuah PC seharga $1.000 itu akan setara dengan kemampuan komputasi otak manusia. Yang tadi ya, $1.000 tadi ya satu PC ya sekitar hanya 1 triliun saja. Kemudian ini akan sudah setara dengan komputasi otak manusia, berarti semakin canggih kembali. Komputer semakin mudah dioperasikan dan bahkan tidak terlihat dan bahkan akan menempel di mana-mana. Artinya menempel di mana-mana sekarang dunia maya sudah luar biasa.
Virtual reality sudah dalam 3 dimensi. Lingkungan realistis yang mencakup segala hal, baik audio, visual, dan fisik, ya, itu membuat manusia mampu melakukan sesuatu secara virtual dengan manusia lain, meskipun ada batasan secara fisik. Contohnya, kalau kita melihat suatu video gitu ya, paling mudah ya, secara batasan fisik kan kita terhalang, ya, terbatas oleh tempat mungkin ya, dibatasi oleh suatu tempat di mana kita mungkin tidak bersatu, tapi kita mampu untuk menyaksikan satu sama yang lain, apalagi di masa pandemi yang seperti ini, luar biasa sekali, kayak gitu ya. Itu perkiraan pada tahun 2019. Terus bagaimana pada tahun 2029 gitu ya? Mungkin sebuah PC seharga $1.000 itu akan setara dengan kemampuan komputasi 1.000 otak manusia. Tadi mungkin hanya masih 1 otak, sekarang 1.000 otak manusia. Berarti lebih canggih lagi. Komputer telah terhubung langsung ke otak manusia dengan connect high bandwidth ya, dengan bandwidth-nya high sekali. Kemudian mungkin ada pencangkokan otak akan berhasil dilakukan untuk meningkatkan persepsi dan interpretasi secara audio, visual, memori, dan penalarannya. Gitu ya. Kemudian komputer mampu membaca literatur dan material multimedia yang dibangkitkan oleh mesin atau manusia. Mungkin akan muncul legalitas komputer dan konstitusi manusia. Artinya apa? Akan ada suatu legalitas yang ada. Mungkin seperti itu. Karena apa? Mungkin suatu mesin akan menduduki selayaknya manusia. Nah, mungkin kemudian prediksi tahun 49 sampai 79 ya. Ini mungkin sudah akan memasuki teknologi nanoteknologi, yaitu 10 pangkat negatif 9. Nah, seperberapa itu ya berarti ya? 0,0, luar biasa. Makanan mempunyai komposisi gizi yang baik dan bahkan memungkinkan mempunyai tekstur yang sama dengan makanan yang berbasis organik. Artinya, mungkin kita sudah akan kesusahan untuk membedakan antara yang organik dan yang tidak organik. Adanya pico-engineering atau teknologi pada skala pikometer ya, kalau nano itu pangkat negatif 9, kalau pico itu pangkat negatif 12, yang berhasil diaplikasikan dalam dunia nyata kita. Wow, luar biasa ya. Mungkin nanti memori itu akan sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil tapi akan memuat banyak sekali memorinya. Kemudian prediksi pada tahun 2029 ya, mohon maaf 2099 ya. Itu kemungkinan adanya kecenderungan kuat untuk membuat gabungan antara pemikiran manusia dan kecerdasan mesin. Kemungkinan tidak ada lagi perbedaan jelas antara manusia dan mesin. Mungkin sudah akan susah untuk membedakan antara mesin dan manusia itu, gitu ya. Kemudian sebagian besar kecerdasan tidak terikat oleh suatu unit pemrosesan komputasi. Mungkin karena sudah punya legalitas tersendiri tadi itu ya. Adanya manusia berbasis software jauh melebihi manusia berbasis sel saraf alami atau berbasis karbon, karena kita tahu ya dalam diri kita itu penuh dengan karbon. Kemungkinan adanya pencakokan sel saraf untuk meningkatkan partisipasi antar manusia yang ada. Nah, itu tadi beberapa kemungkinan prediksi. Tapi kita tidak tahu bagaimana prediksi yang akan mendatang kembali. Pastinya dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, itu akan lebih sekali dan lebih luar biasa terus tentang perkembangan teknologi yang ada. Nah, ini adalah beberapa aplikasi kecerdasan buatan, ada game playing, sistem bahasa formal, perancangan pembuatan, sistem pakar, manajemen data cerdas, sistem otomasi kantor, analisis kecerdasan militer, diagnosa penyakit, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin tidak hanya 13 ini, mungkin masih banyak lagi tentang aplikasi-aplikasi dari kecerdasan buatan yang ada. Dan kita sudah melakukannya atau sudah secara tidak langsung berinteraksi dengan kecerdasan buatan yang ada itu. Nah, oleh karena itu ya kita harus terus mengikuti perkembangan ya, perkembangan dari kecerdasan buatan yang ada. Tapi ingat, jangan sampai kita hanya follow saja. Artinya kita akan mengikuti perkembangan teknologinya, tapi kita tidak
tahu tentang logika yang ada di dalamnya. Kita ya harus tahu dua-duanya agar apa? Kita bisa memahami bagaimana pemrosesannya dan bagaimana manfaat dari keilmuan teknologi berbasis kecerdasan buatan tersebut. Oke, terima kasih. Saya kira sudah cukup pada kesempatan ini. Sampai jumpa untuk pembahasan selanjutnya. Selamat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.